Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Seperti biasa, selamat datang di channel Bukan Saintis. Kali ini kita mau bahas soal fisika, ya, soal listrik. Soalnya, kalau nggak salah sih belum ada ya bahasan soal listrik. Nah, di sini kita mau bahas soal hukum Ohm ya. Nah, sebenarnya ini mirip dengan salah satu video yang udah pernah dibahas, konsepnya agak mirip. Ya bisa ditonton video itu kalau mau, ya kalau nggak masalah. Nah, intinya gini nih, rumus hukum Ohm itu kan ya yang sederhananya ya, yang gampang diingatnya VR. Nah, atau berarti I itu sama dengan V per R. Nah, maksudnya itu arus listrik itu sama dengan tegangan per resistansi gitu ya. Nah, di sini kan ini ada arus listrik, ada tegangan, ada resistansi atau hambatan. Nah, bisa dianggapnya gimana ya nggak analogi? Ya kayak misalkan gini, rangkaian arus listrik ya. Nah, dari sini, nah kayak gini. Ya sebenarnya aku udah lupa-lupa ingat ya rangkaian listrik itu kayak gimana. Udah lama sih nggak belajar ini. Cuman ya kurang lebih ya sederhananya. Jadi ketika ada dua apa ya, dua ujung ya istilahnya aku juga nggak agak bingung juga sih. Intinya ketika ada dua sisi yang beda tegangan gitu ya. Biasanya itu ada arus listrik terus dihubungkan oleh suatu penghantar listrik, maka nanti akan ada arus listrik gitu mengalir dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Ya, biar gampang ini kasih simbol A. Ya ini huruf A dan ini huruf B. Nah, A itu yang tegangannya tinggi, B itu yang tegangannya rendah. Nanti jadi dari tegangan tinggi itu akan ada arus listrik yang mengalir ke ke B yang mana tegangannya lebih rendah. Nah, terus ini ada apa nih yang kayak gini nih ya. Nah, ini tuh suatu hambatan atau resistansi gitu ya. Resistansi. Nah, jadi konsepnya kayak gini. Hambatan ini menghambat si arus ini gitu. Maksudnya arus ini nanti jadi lebih kecil kekuatannya. Ketika ada hambatan di sini dan makin banyak hambatan ya arusnya maka makin kecil lagi. Jadi ya sesuai dengan rumus ini bahwa arus itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi makin besar hambatan ya arusnya makin lemah nantinya. Terus makin besar tegangan ya arusnya makin kuat. Kalau nggak salah sih gitu ya. Silakan cek dan dicek lagi ya. Karena di sini yang paling penting itu adalah apa yang kita bisa pelajari dari hukum Ohm ini. Nah, begini teman-teman. Kalau kita ibaratkan si arus listrik itu adalah pergerakan kita gitu. Pergerakan kita dalam mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, dari hukum Ohm ini kita bisa belajar bahwa cepat lambatnya kita melakukan sesuatu itu bisa dipengaruhi paling tidak oleh dua hal gitu, yaitu oleh tegangan yang mana kita analogikan sebagai dorongan ya atau motivasi melakukan sesuatu dan satu lagi oleh hambatan ya, yaitu sesuatu yang bikin kita demotivasi jadi nggak bersemangat ngelakuin itu jadi susah lah untuk melakukannya. Nah, maka supaya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lancar-lancar aja, dengan baik-baik aja, bahkan dengan bisa mengerjakan dengan lebih cepat, ya ada dua cara juga yang bisa kita jadikan tips gitu ya, untuk melakukan hal itu. Yang pertama itu dengan memperbesar motivasinya, ya atau tegangannya ini diperbesar ya, tingkatkan motivasi. Bisa jadi ya kita mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat, ya dengan lebih cepat bahkan mungkin lebih baik juga. Nah, tapi kalau nggak ada motivasi, terus gimana? Nah, bisa dengan cara kedua, yaitu, nah yang ini, ya kita turunin hambatannya. Apa aja sih yang menghambat kita ngelakuin hal itu? Ya, yang hambatan-hambatan itu kita coba, hilangkan ya atau coba minimalisir. Yang bikin kita demotivasi coba ya singkirkan.
yang bikin kita jadi susah ngelakuinnya, coba singkirkan. Nah, bisa jadi dengan melakukan hal ini, ya kita akan lebih mudah melakukan sesuatu, lebih cepat juga gitu ya. Apa yang kita lakukan itu, eee, lebih cepat juga tugas yang kita, selesaikan, ya, atau pekerjaan yang kita tuntaskan. Nah, itu aja sih yang mau aku share dari hukum Ohm ini dan, ya seperti biasa ya, semoga nggak ada manfaatnya. Dan ya jangan like, jangan komen, jangan subscribe ya. Supaya penasaran video-video selanjutnya kayak gimana, jadi nggak tahu kan kalau nggak subscribe. Oke itu aja ya, terima kasih.